bawang. Hati-hati nak. Udah gede aja kak. Makasih ya. Makasih. Nana. Kita lagi nunggu nih sarapannya. Minum teh dulu ya. Sekarang saya lagi ada di tempat sarapan ya. Dan ikuti cerita saya hari ini. Nah ini dia cangkongnya udah nyampe. Ini dikasih kecap asin ya atasnya tuh. Dan ini makan bubur juga, bubur ikan. Nah kita makan dulu. Makan dulu ya. Keluar-keluar nih tuh. Panas banget ya teman-teman. Nyengat. Sekarang kita mau pulang ya, tapi mau mampir dulu deh ke supermarket sebentar. Itu sah. Wah, 这个什么？卡住了！哎呦我怎么就那个？我怎么把它踩了？这就哇！cepat. Mau meme ditendang ada ya. Udah. Ayo Ika. Nyampe rumah nih, tadi panas banget, sekarang hujan nih teman-teman. Tuh. Hujan ya sekarang. Halo teman-teman. Kita udah nyampe lagi ya di rumah nih. Nyampe-nyampe malah hujan. Padahal tadi tuh panas banget ya. Jadi kita habis sarapan, terus ke supermarket dulu ya sebentar. Tadi ada yang mau dibeli. Terus nemenin Nana Jaka tadi main capit-capitan ya mereka. Dan sekarang udah sampai rumah. Jadi kita nggak kemana-mana nih karena hujan ya. Kita sekarang nggak kemana-mana ya, jadi sekarang saya mau sharing aja deh ke teman-teman di cerita kali ini, di vlog yang kali ini. Saya mau sharing tentang pertanyaan teman-teman yang seputar mudik saya kemarin ya, dari China ke Indonesia, Indonesia ke China, pulang pergi gitu kan. Apa yang belum lihat vlognya bisa dilihat ya, vlog saya perjalanan mudik saya waktu dari sini China ke Indonesia, Indonesia ke China. Nah, sekarang saya mau menjelaskan waktu saya nyampe di China ya, karena yang banyak pertanyaan itu pas saya nyampe di China, aturan di China itu seperti apa? Apakah di tes PCR, apa karantina, atau kayak gimana gitu. Nah, waktu saya sampai di China itu
nggak diperiksa apa-apa teman-teman, nggak ada diperiksa kesehatan atau misalnya disuruh karantina, nggak ada. Jadi sekarang China benar-benar bebas ya, sudah open boarding buat turis asing juga udah bisa masuk sini. Tapi menurut aturannya sih yang saya baca kemarin ya, karena kemarin pas saya dari Jakarta mau ke China itu saya telepon dulu kedutaan China yang di Jakarta, gimana nih kalau saya mau ke China itu masuk China apakah ada aturan khusus. Ternyata China itu memberlakukan antigen, jadi tes antigen, jadi bukan PCR test tapi tes antigen. Hasil tesnya di foto aja, jadi foto sama kita ya, foto seperti biasa aja. Dan sesudah di foto biasa nanti itu jadi pegangan. Tapi saya kemarin pas nyampe imigrasi China-nya nggak ada ditanya hasil antigen saya atau misalnya hasil antigennya Nana, nggak ada teman-teman. Ini Nana rambutnya dipotongnya kependekan nih, soalnya kemarin kan si Jaka dipotong rambut nih teman-teman, Jaka dipotong rambut terus ikut-ikutan dipotong sama yang barbershopnya, tapi si orang barbershopnya motongnya malah kependekan. Nah waktu dari China ke Indonesia itu aturan yang diterima waktu saya nyampe di Indonesia, katanya kan saya tuh harus punya aplikasi Satu Sehat. Satu Sehat itu kan dulunya itu aplikasi Peduli Lindungi Diri, berubah menjadi Satu Sehat kan. Nah di aplikasi itu kita harus isi data vaksin. Jadi saya kan vaksinnya di China ya, vaksin COVID sampai dengan vaksin booster itu yang ketiga di China. Nah saya sudah foto dan saya masukkan ke dalam aplikasinya, saya sebagai pegangan. Tapi pas nyampe di Bandara Soekarno-Hatta ternyata tidak ada pengecekan juga, sama kita nggak disuruh lihatin gitu ya data kita udah divaksin atau belum, terus dilihatin aplikasinya enggak gitu. Dan yang paling penting itu, yang terpenting palingan ini, kita harus download aplikasi Bea Cukai. Jadi aplikasinya itu namanya tuh ecd.beacukai.go.id. Jadi itu kita harus isi. Jadi isinya fungsinya memberitahukan barang bawaan kita tuh kita bawa apa saja, terus data kita, nama, alamat, tanggal penerbangannya dari mana, pokoknya diisi aja menurut di aplikasinya, kita ikuti alurnya. Nanti habis kita terima ya, kita isi datanya, nanti keluar tuh muncul barcode untuk nanti di scan QR di tempat untuk scan. Pas kita keluar nyampe bandara itu kan ada tempat pas pintu keluar itu kasih tunjuk barcode itu buat di scan baru bisa keluar. Orang-orang kalau yang nggak tahu itu pas nyampe bandara mereka itu akan antri ya, bisa sebenarnya dadakan ya, pas nyampe bandara langsung diisi kan itu aplikasinya, tapi nanti ngantri. Sebaiknya sih kalau saya saranin ya teman-teman, baiknya 2 hari sebelum keberangkatan, sebelum tanggal keberangkatan kita isi aplikasi tersebut di website. Jadi bisa via website, bisa download juga di aplikasi Play Store ataupun App Store. Itu ada namanya yang Bea Cukai. Scan barcode-nya itu akan bisa muncul. Nanti biasanya itu minimum 2 hari sebelum tanggal keberangkatan. Kalau kita misalnya ingin seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya aja belum muncul itu yang scan barcode-nya keluar gitu. Jadi kalau mau pas gitu ya, kita ngisi datanya pas 2 hari pas tanggal keberangkatan. Saya sih ngelakuinnya seperti itu nih teman-teman. Yang pas nyampe di Indonesia gampang, nggak ada hal-hal lainnya lagi. Paling juga suami saya ya, karena suami saya warga negara asing, pastinya kan harus beli VOE ya. VOE itu visa on arrival. Visa on arrivalnya itu harganya 500.000 ya, 500.000 rupiah. Dan VOE juga nggak cuma dibayar pas nyampe di bandara gitu, bisa dibayar langsung, tapi juga bisa dibayar via aplikasi juga. Nanti saya taruh juga ya nama aplikasinya. Itu bisa memudahkan, itu aplikasinya dari pihak imigrasi ya, Bea Cukai juga. Jadi bisa memudahkan, kita nggak usah ngantri ya nanti si warga negara asingnya. Jadi tinggal dibayar, beli via online aja, lebih mudah. Ada juga sih teman-teman yang masih menanyakan kenapa sih naiknya nggak dari Guangzhou langsung, kenapa harus dari Hong Kong.
Kenapa? Karena tiketnya lebih murah teman-teman. Karena saya kan pakai tiketnya bukan tiket yang direct flight ya, yang langsung penerbangan gitu. Kalau langsung penerbangan itu kan nggak ada transit, jadi dari Guangzhou langsung ke Jakarta. Nah kalau kemarin itu saya ambil dari Hong Kong, itu transit di Singapura langsung ke Jakarta. Memang agak memakan waktu ya, tapi ya cuma beda semalam aja sih, nggak apa-apa, yang penting sampai. Dan harganya itu kalau mau di compare ya beda. Kalau direct flight itu meskipun sekarang udah turun ya harganya dari yang waktu kemarin-kemarin, waktu masih belum dibuka bordernya, masih status COVID itu kan harga tiket pesawat dari Jakarta ke China itu 100 juta. Terus turun lagi menjadi sekitar 20 juta, turun lagi menjadi 18 juta. Terus pas kemarin dibuka bordernya, Maret kemarin dibuka bordernya, itu tiket penerbangan itu turun lagi menjadi 10 juta, 5.000 yuanan lah. Tapi menurut saya sih masih agak berat ya kalau saya pulangnya berempat kan. Kemarin kan saya pulangnya berempat kan sama suami dan anak-anak. Pulang pergi tiap orang 5.000 yuan masih berat di budget kami. Jadi kami cari budgetnya yang lumayan bisa ngirit, yaitu pakai tiket transit. Tiket transit itu kemarin harganya hanya 2.200 renminbi ya, sekitar 4,5 jutaan lah per orang gitu kan. Plus kemarin saya naik kapal feri itu cuma 300 Hong Kong dollar atau sekitar 600.000 rupiahan. Itu masih tetap hemat juga, 4,5 tambah 6 ya sekitar 5 jutaan lebih kan, 5 juta 100-an. Dibanding saya harus pakai yang si direct flight, meskipun enak ya langsung gitu kan, tapi itu masih 10 jutaan, masih sekitar 5.000 yuanan, lumayan kan. Jadi ya saya pilihnya pakai tiket itu teman-teman, tiket transit. Yang penting sih kalau menurut saya sih yang penting sampai aja kan. Yang penting nggak sampai transitnya 2 hari atau 3 hari, enggak kan. Cuma semalam, cuma nunggu berapa jam, udah yang penting sampai. Buat teman-teman yang udah nonton vlognya ya, yang kemarin vlog saya mudik transit, ada beberapa teman-teman ngelihatnya capek. Menurut saya sih mau direct flight mau transit juga sama-sama capek ya. Kalau misalnya kita nggak mau capek ya tidur namanya teman-teman. Jadi ya udah, capek juga kan tapi seru gitu. Jadi kita ada sesuatu hal baru yang kita lihat, apalagi saya pembelajaran juga buat anak saya kan. Jadi anak saya ngelihat satu tempat baru, atau kayak kemarin si Nana kan ngerasain naik kapal feri, ngerasain semua hal. Jadi itu buat jadi pembelajaran juga kan. Jadi seru aja menurut saya, nggak ada capek-capeknya. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sharing hari ini. Nantikan di vlog-vlog selanjutnya ya, sharing saya selanjutnya, hal-hal yang bisa saya sharing ada di vlog-vlog selanjutnya. Dan tetap dukung selalu ya channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih, dadah. Bye-bye. Nah, ini dah. Bye-bye.